Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Pada awal bulan September kemarin, Samsung Indonesia kembali meluncurkan salah satu smartphone barunya ke Indonesia yang berasal dari A series. Dan dari segi harga ini cukup menarik. Dia adalah Samsung Galaxy A06. Kenapa saya sebut menarik? Karena harganya mulai dari 1.499.000 aja. Hal ini menjadikan Galaxy A06 ini adalah smartphone paling terjangkau dari Samsung saat ini. Lantas dengan menjadi smartphone yang termurah, apa sajakah kelebihan dan kekurangan yang akan kita dapatkan jika membeli smartphone ini? Apakah ia cocok untuk memenuhi kebutuhan teman-teman? Kalau gitu mari langsung aja kita bahas dan wajib teman-teman simak sampai habis sebelum membelinya agar tidak salah pilih dan menyesal kemudian. Oke, tanpa berlama-lama mari langsung kita mulai dari kelebihan-kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama, dilengkapi Samsung Knox Vault. Di jajaran smartphone Android, Samsung emang dikenal punya keamanan yang lebih bagus ketimbang yang lain. Salah satunya dikarenakan Samsung punya platform keamanan yang tidak hanya berbasis software, tapi juga hardware yang bernama Samsung Knox Vault. Dalam sistem Knox Vault ini ada prosesor dan storage khusus yang berfungsi untuk menjaga keamanan data di smartphone. Jadi data-data seperti PIN, password, file, dan aplikasi yang ingin kita amankan itu disimpan di sini, sehingga jauh lebih aman. Kemudian dia juga ada fitur auto blocker yang bisa otomatis ngeblok aplikasi yang mencurigakan. Nice! Buat yang nyari smartphone dengan sistem keamanan terbaik tapi dengan budget di bawah 2 juta, maka Galaxy A06 ini adalah pilihannya. Kelebihan yang kedua, update software jelas hingga 4 tahun. Lagi-lagi karena ini adalah produk Samsung, jadi R&D softwarenya tentu bukan kaleng-kaleng. Walaupun ini adalah smartphone termurah, tapi Galaxy A06 ini dijanjikan akan mendapatkan update OS hingga 2 generasi dan update patch security hingga 4 tahun. Artinya kita akan tetap bisa mencicipi Android 15 dan Android 16 dengan smartphone ini. Menarik banget tentunya ya, jadi bisa dipakai jangka panjang. Smartphone dengan harga sekelas masih jarang banget yang bisa ngasih jaminan update software hingga 4 tahun seperti ini. Oh iya, karena dia juga menggunakan One UI, tentunya lebih user friendly dan juga bebas iklan. Kelebihan yang ketiga, desain elegan dan terlihat premium. Harganya yang murah tidak serta-merta membuat smartphone ini juga punya desain yang terlihat murahan. Jujur saya suka dengan desainnya ini, apalagi kalau dilihat dari belakang. Yang pertama karena dia sudut-sudutnya ini lebih mengotak ketimbang smartphone Samsung lain yang biasanya lebih rounded ya. Desain mengotak ini menurut saya lebih terlihat elegan dan mirip sama Samsung kelas mid-end ataupun flagship. Kemudian back covernya ini diberikan finishing glossy dengan tekstur garis-garis seperti ini. Terlihat jadi kayak ada lapisan kacanya ya, padahal tidak ada. Dan terakhir coba lihat bezelnya. Udah mendingan ya ketimbang smartphone Samsung kebanyakan. Biasanya kan entry level Samsung tuh bezelnya tebel-tebel banget. Kayaknya Samsung udah mulai kapok dikatain punya bezel setebal TV tabung. Kelebihan yang keempat, support fast charging 25 watt. Kelebihan selanjutnya datang dari sisi sistem pengisian dayanya. Walau smartphone ini adalah yang termurah di jajaran smartphone Samsung saat ini, tapi sistem pengisian daya untungnya sudah support fast charging 25 watt yang juga ada di seri kakak-kakaknya yang lebih mahal. Dengan ini baterai 5000 mAh ini bisa diisi ulang dari 0 sampai 100 dengan waktu 1 jam 52 menit aja. Termasuk oke lah untuk smartphone 1,5 jutaan. Selain itu, konsumsi baterainya ini juga termasuk awet, bisa bertahan seharian full untuk pemakaian casual. Kelebihan yang kelima, perekaman video support Full HD 60 fps. Samsung Galaxy A06 ini dilengkapi dengan 2 kamera belakang dan 1 kamera depan. Dengan konfigurasi kamera belakangnya ada lensa utama 50 megapiksel dan lensa keduanya sebuah lensa deep 2 megapiksel. Kalau untuk kamera depan resolusinya 8 megapiksel ya. Yang paling menarik adalah saat kita masuk ke mode perekaman video dan melihat settingan frame rate-nya. Ternyata ada pilihan perekaman Full HD 60 fps loh. Nice. Di harga segini tuh masih jarang banget smartphone yang support rekam video 60 fps. Bahkan kompetitor di kelas yang lebih mahal pun belum tentu bisa rekam 60 fps. Alhasil ini akan membuat hasil rekaman video smartphone 1,5 juta dari Samsung ini jadi lebih smooth. Kalau yang cari bisa merekam video 60 fps di harga 1,5 juta, maka smartphone ini adalah pilihannya. Kelebihan yang keenam, dilengkapi dual microphone.
Ini juga salah satu fitur yang jarang banget ada di smartphone 1,5 juta. Ia sudah dilengkapi dengan dual microphone yang berada di bawah dan di atas. Ini tuh fungsinya buat ngebantu ngurangin noise atau suara bising saat kita sedang nelpon atau merekam suara, atau biasa disebut dengan noise cancellation. Jadi suara kita yang terekam itu lebih jernih dan lebih jelas. Kelebihan yang ketujuh, support multi-touch 10 jari. Kelebihan yang terakhir ini berasal dari layar yang digunakan. Ya, walaupun layarnya ini punya kekurangan yang nanti akan kita bahas, tapi setidaknya dia punya kelebihan juga, yaitu di bagian multi-touch-nya, dimana udah support hingga 10 sentuhan jari loh. Bisa multi-touch 10 jari ini termasuk hal yang patut diapresiasi, karena smartphone lain sekelasnya masih ada yang cuma support 5 jari aja. Terus apa manfaatnya kalau bisa 10 jari? Salah satu yang paling bisa kita rasakan yaitu saat bermain game ya. Kalau teman-teman biasa melakukan lebih dari 5 sentuhan jari sekaligus, maka hal tersebut tetap bisa dilakukan di smartphone ini, karena layarnya masih mendeteksi semua sentuhan tersebut hingga 10 jari. Nah, itu tadi dia 7 kelebihan yang berhasil saya rangkum dari Samsung Galaxy A06 ini. Selanjutnya mari langsung aja kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama, sensor banyak yang dihilangkan. Sepertinya untuk menekan harga jual, Samsung harus menghilangkan cukup banyak sensor di smartphone ini. Dan 2 sensor terpenting menurut saya adalah tidak adanya sensor giroskop dan juga kompas. Karena tidak ada giroskop, maka kita tidak akan bisa menggunakan fitur-fitur aplikasi yang memanfaatkan sensor ini, seperti untuk bermain game PUBG dengan gyro controller misalnya, atau untuk menonton video 360 dengan VR, karena videonya ini nggak bisa digerakin dengan hanya menggerakkan smartphone-nya ya. Kemudian karena nggak ada sensor kompas, maka kita tidak bisa menggunakan fitur aplikasi yang memanfaatkan arah mata angin, misalnya untuk menentukan arah kiblat. Agak disayangkan ya, karena sensor ini sebenarnya cukup berguna bagi banyak orang. Dan di smartphone lain sekelasnya banyak kok yang udah punya sensor-sensor tersebut secara lengkap. Kekurangan yang kedua, layar masih 60Hz dengan model punch hole display. Setelah tadinya kita sudah bahas kelebihan di layarnya, sekarang kita masuk ke kekurangannya, yaitu ada pada refresh rate-nya, di mana ia masih menggunakan refresh rate 60Hz. Dan ini bisa dibilang udah agak jadul ya untuk saat ini, karena di tahun 2024 ini smartphone yang harganya lebih murah pun rata-rata udah pakai standar minimal 90Hz. Bahkan ada yang udah pakai 120Hz loh. Udah gitu resolusinya ini juga masih HD. Kalau tadi Full HD 60Hz sih masih bisa dimaklumi ya. Alhasil kita tidak akan merasakan pengalaman transisi layar yang smooth di smartphone ini seperti yang ada pada refresh rate 90Hz. Kemudian model notch-nya juga masih water drop yang udah kuno banget dan masih aja dipakai Samsung sampai sekarang. Kekurangan yang ketiga, pelit bonus paket penjualan. Kekurangan berikutnya datang dari luar smartphone-nya, yaitu dari paket penjualan. Di paket penjualan resminya kita akan mendapatkan bonus sebuah adapter charger 25 watt dan 1 buah perdana Excel dengan free kuota 36GB selama 1 tahun. Selain itu, kita tidak akan mendapatkan aksesoris apapun seperti softcase ataupun anti gores yang sudah terpasang, yang biasanya udah jadi standar di brand lain. Di dalam boxnya ini cuma ada SIM ejector, kabel data, dan buku manual. Alhasil kalau teman-teman mau smartphone-nya lebih aman dan nyaman saat dipakai, maka harus keluarin budget tambahan lagi untuk membeli case dan anti gores tambahan. Kekurangan yang keempat, varian termurah internalnya cuma 64GB. Kalau teman-teman membeli varian termurah smartphone ini yang harganya 1,5 juta, maka teman-teman hanya akan mendapatkan memori 4/64GB. Smartphone ini memang ada 2 varian, satu lagi ada yang 4/128, tapi yang itu harganya udah menyentuh 1,7 juta rupiah. Harusnya di harga 1,5 juta pun Samsung udah layak memberikan minimal 128GB. Selain karena smartphone sekelasnya bahkan yang lebih murah rata-rata udah dapat 128GB, memori 64GB itu pun udah termasuk kecil untuk saat ini. Dipakai install beberapa game berat aja udah penuh. Seperti di sini saya nginstal Genshin Impact, PUBG Mobile, dan Mobile Legends itu udah full 90%. Jadi kalau teman-teman memutuskan untuk membeli yang varian 4/64GB ini, pastikan teman-teman memang tidak akan menginstal game-game tersebut. Kalau untuk aplikasi sosmed dan beberapa utilitas sih masih oke-oke aja lah ya. Kalau untuk nyimpen data lain seperti foto dan video, seandainya pun nggak muat, bisa disupport dengan menggunakan micro SD card. Karena di sini untungnya dia tidak menggunakan slot hybrid. Kekurangan yang kelima, tidak ada NFC. Kekurangan yang kelima dan terakhir adalah smartphone ini belum dilengkapi dengan koneksi NFC. Kalau teman-teman butuh NFC misalnya untuk top up kartu uang elektronik, maka bisa skip smartphone ini. Di harga 1,5 sampai 1,7 jutaan udah banyak kok smartphone yang ada NFC-nya. Jadi Samsung juga harusnya bisa aja menghadirkan koneksi tersebut di Galaxy A06 ini, namun nyatanya tidak ada ya.
Nah, itu tadi dia semua kelebihan dan kekurangan yang berhasil saya rangkum dari Samsung Galaxy A06 ini. Total ada 7 kelebihan dan 5 kekurangan. Smartphone di harga 1,5 juta gini emang milihnya agak tricky. Kita harus ketahui dulu semua kekurangan dan kelebihannya lalu dicocokkan dengan kebutuhan. Karena saat ini pilihan smartphone di harga segitu lumayan banyak dan dengan spesifikasi yang sangat beragam. Nah, untuk Samsung sendiri di harga segini tuh kan jarang banget ya ada pilihan smartphone-nya. Jadi teman-teman harus benar-benar mengetahui dulu apa yang ditawarkannya. Kalau untuk A06 ini sendiri sih secara overall saya nilai masih layak kok buat dibeli di kelas harganya. Jika semua yang jadi kelebihannya adalah yang teman-teman butuhkan dan tidak masalah dengan kekurangannya. Dari segi performa pun ini masih cukup oke untuk dipakai sehari-hari. Karena dia menggunakan Helio G85 yang saat di benchmark dengan Antutu masih mencatatkan skor 249 ribuan. Masih lumayan tinggi lah. Dipakai gaming pun masih cukup enak. Di PUBG aja misalnya masih dapat setting grafik Smooth Ultra. Cuma sayangnya karena nggak ada gyro jadi nggak akan bisa pakai gyro controller. Dipakai main Genshin Impact pun masih jalan, tapi dengan frame rate yang pas-pasan banget. Sebenarnya nilai jual utama smartphone ini tuh ada di fitur keamanannya. Jadi cocok banget buat yang cari smartphone terjangkau untuk diberikan ke orang tua misalnya, yang rawan jadi sasaran empuk para scammer ataupun hacker, sehingga resiko tersebut bisa dikurangi berkat adanya Samsung Knox Vault tadi. So, setelah menyimak video ini, apakah teman-teman sudah bisa memutuskan ingin tetap membeli smartphone ini atau malah skip cari yang lain? Silahkan komen di bawah ya. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.